Halo teman-teman, kami dari kelompok 2. Bab 2. Pergerakan kebangsaan Indonesia meliputi A. Kebangkitan bangsa timur atau nasionalisme Asia. B. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. C. Akhir masa negara kolonial Belanda. A. Kebangkitan bangsa timur. Secara etimologi, nasionalisme dapat didefinisikan menjadi dua pengertian. Pertama, nasionalisme merupakan paham kebangsaan yang berdasarkan kejayaan masa lalu. Kedua, paham kebangsaan yang menolak penjajahan untuk membentuk negara yang bersatu dan berdaulat. Terdapat beberapa faktor yang melatar belakangi munculnya kesadaran nasionalisme berbangsa yang kemudian menimbulkan semangat untuk mencapai harapan. Harapan barunya seperti kemerdekaan lepas dari belenggu penjajahan, persamaan, dan kemandirian untuk menentukan kehidupan melalui negara nasionalnya. Dalam konteks sejarah di Asia, kebangkitan nasional dan nasionalisme bangsa timur lahir karena adanya reaksi dari kolonialisme dan imperialisme pada abad ke-20. A. Komunitas Jawi. B. Mahatma Gandhi. C. Sun Yat-sen. D. Jose Rizal. Komunitas Jawi. Komunitas Jawi adalah perkumpulan pelajar Nusantara yang menuntut ilmu di Mekah sebagai sebuah kelompok sosial tersendiri yang walaupun terbagi ke dalam berbagai etnis, mampu membawa orang-orang di dalamnya terlibat dalam interaksi intensif dan diskusi mengenai perkembangan Islam di ranah Melayu, Nusantara. Komunitas ini tidak ubahnya menjadi sebuah kelompok belajar bagi orang-orang yang berasal dari kesatuan wilayah yang sama dalam mengetahui latar belakang dan kondisi keislaman di daerah masing-masing. Komunitas Jawi memperkuat jaringan yang makin intensif antara Asia Tenggara dan Timur Tengah. Sebagai bukti meningkatnya jaringan tersebut dengan beredar luas buku-buku agama, kitab, dan meningkatnya permintaan pendapat hukum fatwa kepada ulama-ulama Mekah adalah diantaranya bukti meningkatnya jaringan tersebut. Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi lahir pada 2 Oktober 1869 di Porbandar, India. Dikenal sebagai pemimpin politik dan spiritual yang memainkan peran kunci dalam perjuangan kemerdekaan India dari penjajahan Inggris. Pendekar perdamaian ini mempromosikan konsep satyagraha, yaitu perlawanan tanpa kekerasan, sebagai cara untuk mencapai tujuan politik. Selain itu, ia menekankan prinsip-prinsip kebenaran, ketidakkekerasan, dan pengorbanan pribadi di dalam perjuangan. Gandhi juga dikenal karena kampanye boikot, SALT, dan Mahatma Gandhi, serta perannya dalam membentuk ideologi non-kooperatif. Sayangnya, ia dibunuh pada 30 Januari 1948, tetapi warisannya tetap menjadi inspirasi bagi gerakan perdamaian dan hak asasi manusia di seluruh dunia. Sun Yat-sen. Sun Yat-sen mendirikan sebuah organisasi bernama Revive China Society Xinzhonghui yang menjadi cikal bakal kelompok revolusi Khmer se-Asia yang kemudian dipimpin oleh Sun. Dia juga mendirikan Liga Persatuan yang kemudian menjadi Partai Nasional Cina Kaliga. Bertahun-tahun, Sun Yat-sen secara rutin melakukan propaganda melalui jurnal rakyat Minbao. Dia menuliskan idenya tentang 3 prinsip rakyat: nasionalisme, demokrasi, dan penghidupan rakyat. Teori revolusinya yang mengidamkan berdirinya suatu negara dengan bentuk republik demokratis dikenal dengan istilah Sanminchuyi. Jose Rizal. Jose Rizal adalah pelopor pergerakan nasionalisme Filipina. Melalui tulisan, dia menyadarkan rakyat bahwa mereka diperlakukan tidak layak oleh bangsa asing di negara sendiri. Semangat kebangsaan dan nasionalisme Jose Rizal semakin menggebu-gebu setelah melakukan pengembaraan intelektual ke Eropa. Samad 2011. Pada 3 Juli 1892, Jose Rizal membentuk Liga Filipina di Tondo.
namun segera dibubarkan oleh pemerintah Spanyol. Sementara itu, pada 7 Juli 1892, karena tuduhan penghasutan, ia ditawan di Fort Santiago dan ia diasingkan di Dapitan selama 3 tahun. Ia sempat pergi ke Kuba namun dikembalikan lagi ke Filipina pada tahun 1896. Di sana, ia dihadapkan berbagai tuduhan hingga harus dihukum mati pada 30 Desember 1896 di lapangan Bagumbayan. B. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia meliputi organisasi pergerakan nasional, Perang Dunia I dan pengaruhnya di Indonesia, Kongres Sumpah Pemuda, dan Kongres Perempuan. Munculnya embrio kebangsaan dan nasionalisme Indonesia. Terlepas dari berbagai konflik yang meliputi pasang surutnya kejayaan Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, sejarah pernah mencatat bahwa ada beberapa kerajaan di Indonesia yang dapat menyatukan hampir seluruh wilayah Indonesia saat ini. Hal ini penting bagi terbentuknya semangat pergerakan nasional. Iskandar, 2007. Tahap selanjutnya yakni terbentuk organisasi-organisasi kebangsaan sebagai penanda bangkitnya kesadaran bangsa Indonesia. 1. Organisasi Pergerakan Nasional. Organisasi pergerakan nasional di Indonesia memiliki peran krusial dalam perjalanan sejarah bangsa ini. Berikut adalah beberapa organisasi yang memainkan peran penting dalam perjuangan kemerdekaan. 1. Budi Utomo. 2. Sarekat Islam. 3. Indis Partit. Budi Utomo didirikan oleh para intelektual. Budi Utomo merupakan organisasi yang menekankan pentingnya pendidikan untuk mencapai kemajuan bangsa melalui pendekatan pendidikan dan kebudayaan. Budi Utomo menjadi cikal bakal gerakan nasional. Sarekat Islam merupakan organisasi yang memiliki cakupan massa yang lebih luas. Sarekat Islam didirikan dengan tujuan melindungi kepentingan ekonomi para pedagang pribumi. Meskipun awalnya berorientasi ekonomi, organisasi ini kemudian turut terlibat dalam perjuangan politik. Indische Partit. Indische Partit adalah organisasi politik yang didirikan pada tanggal 25 Desember 1912 di Bandung oleh Ernst Francois Eugene Dawes Dekker, Cipto Mangunkusumo, dan Suwardi Suryaningrat. Organisasi ini merupakan organisasi modern ketiga yang berdiri setelah Budi Utomo dan Sarekat Islam. Indische Partit muncul sebagai konsepsi politik dan program nasional yang ingin menggantikan The Indische Bond sebagai organisasi kaum Indo dan Eropa di Indonesia. Ernst Francois Eugene Dawes Dekker melihat ketidakadilan dan diskriminasi antara keturunan Belanda dan kaum Indo di masyarakat kolonial. Ia ingin memperluas pandangannya terhadap masyarakat Indonesia secara umum dan memperjuangkan kepentingan golongan Indo serta kerjasama dengan penduduk Indonesia lainnya. 2. Perang Dunia I dan pengaruhnya di Indonesia. Perang Dunia I terjadi pada tahun 1914 hingga 1918. Perang Dunia I dimulai pada tanggal 28 Juli 1914 yang melibatkan sekitar 35 negara. Perang tersebut diawali oleh peristiwa terbunuhnya putra mahkota Austria-Hongaria, Franz Ferdinand, serta istrinya ketika berkunjung ke Sarajevo, Bosnia, tanggal 28 Juni 1914. Perang Dunia I menyebabkan tumbangnya 4 kekaisaran, yaitu Austria-Hongaria, Rusia, Jerman, dan Utsmania. Senada dengan itu, Perang Dunia I juga melahirkan negara baru, yaitu Yugoslavia dan Cekoslovakia. Perang itu juga mengakhiri dominasi Eropa dalam bidang ekonomi, militer, dan politik. Adanya Perang Dunia I memunculkan tatanan dunia yang harus sehingga Jepang dan Amerika hadir sebagai kekuatan global. Perang Dunia I tidak hanya berdampak pada negara yang terlibat perang, tapi juga Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda I. Terdapat 3 pertemuan dalam pelaksanaan Kongres Pemuda I. Hasil dari Kongres Pemuda I yaitu cita-cita Indonesia merdeka menjadi cita-cita seluruh pemuda Indonesia.
Seluruh perkumpulan pemuda berupaya untuk menggalang persatuan organisasi pemuda dalam suatu wadah, mengakui dan menerima cita-cita persatuan Indonesia. Kongres Sumpah Pemuda II, terdapat 3 pertemuan dalam kongres ini. Hasil dari pelaksanaan Kongres Pemuda II menjadi ikrar yang saat ini disebut dengan Sumpah Pemuda. Isi dari ikrar tersebut adalah, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Kongres Perempuan. Kongres Perempuan Indonesia I diadakan pada 22 sampai 25 Desember 1928 di Yogyakarta di sebuah gedung dalam Joyodipuran milik Raden Tumenggung Joyodipuro. Dihadiri sekitar 30 organisasi wanita yang tersebar di kota Jawa dan Sumatera. Kongres ini berhasil merumuskan tujuan mempersatukan cita-cita dan usaha memajukan wanita Indonesia. Perkembangan Kongres Perempuan Indonesia tidak hanya berhenti pada kongres pertama saja. C. Akhir masa negara kolonial Belanda meliputi 1. Krisis ekonomi global atau Great Depression. 2. Kisah wabah dan penyakit di Nusantara. 3. Perang Dunia II. 4. Detik-detik Belanda menyerah kepada Jepang. Krisis ekonomi global atau Great Depression. Peristiwa krisis ekonomi yang berdampak global paling bersejarah salah satunya adalah krisis yang dialami Amerika Serikat. Krisis yang berlangsung lama tersebut terbilang cukup parah hingga berimbas kepada negara-negara lainnya di dunia. Krisis tersebut dikenal dengan sebutan Depresi Dunia atau Great Depression. Padahal, ekonomi Amerika Serikat sempat mengalami perkembangan yang begitu pesat pada tahun 1920-an dengan indikator peningkatan tajam pada kekayaan pada kurun waktu tahun 1920 sampai 1929. Namun, ekonomi Amerika Serikat berubah drastis pada tahun 1929 ketika bank-bank di Amerika Serikat kesulitan modal akibat nasabah memindahkan tabungan mereka ke pasar saham yang berpusat di New York. Akibatnya, pasar saham mengalami pertumbuhan yang cepat, dengan puncaknya terjadi pada tahun 1929. Situasi ini membuat bank-bank kesulitan mengucurkan modal hingga membuat dunia usaha terjerembab selama 3 tahun sampai dengan musim panas tahun 1932. Jika diurutkan, dampak utama dari depresi bagi Hindia Belanda adalah 1. Harga pasar semakin jatuh dan pemerintahan komoditas internasional menurun. 2. Terdapat permasalahan dalam usaha tanaman, perdagangan khususnya gula dan karet. 3. Krisis keuangan yang terjadi di hampir seluruh pelosok negeri disebabkan oleh berkurangnya penerimaan dan belanja negara. Hal ini mengakibatkan turunnya kesempatan kerja, pendapatan, dan daya beli masyarakat. Kisah wabah dan penyakit di Nusantara. Indonesia pernah mengalami pandemi flu yang sangat menyengsarakan lebih dari 100 tahun yang lalu. Menurut Ravando, peneliti wabah flu Spanyol, teori awal mula merabatnya virus ini bermula dari Kansas, Amerika Serikat, hingga menyebar melalui mobilisasi tentara dan penduduk ke seluruh penjuru dunia, termasuk ke wilayah Nusantara. Ia pun menyebut angka korban flu Spanyol di Nusantara sebanyak 1,5 sampai 4,30 juta jiwa di Pulau Jawa dan Sumatera saja. Penyuluhan dan edukasi kepada rakyat Indonesia pada waktu itu terkait dengan adanya berita-berita hoaks yang beredar di masyarakat. Dari sana, kita dapat belajar bahwa pada masa lalu sudah ada berita-berita hoaks dan tahayul ketika terjadi wabah penyakit seperti pemberitaan pada media massa berikut ini. Perang Dunia II. Awal terjadinya perang umumnya disetujui pada tanggal 1 September 1939 dimulai dengan invasi Jerman ke Polandia, Britania, dan Perancis, menyatakan perang terhadap Jerman 2 hari kemudian. Tanggal lain mengenai awal perang ini adalah dimulainya perang Tiongkok-Jepang kedua pada 7 Juli 1937.
Tanggal pasti akhir perang juga tidak disetujui secara universal. Dari dulu disebutkan bahwa perang berakhir saat gencatan senjata 14 Agustus 1945 VJ-Dai, alih-alih penyerahan diri resmi Jepang tanggal 2 September 1945 di sejumlah teks sejarah Eropa. Perang ini berakhir pada FIDAI 8 Mei 1945. Meski begitu, perjanjian damai dengan Jepang baru ditandatangani pada tahun 1951 dan dengan Jerman pada tahun 1990. Pada tanggal 7 Maret 1942, Panglima Tertinggi Angkatan Darat dan Angkatan Laut Belanda di Hindia Belanda, Letnan Jenderal Hein ter Porten, mengirimkan pesan kepada Panglima Tertinggi Angkatan Darat Jepang di Asia Tenggara, Jenderal Hisaishi Terauchi, untuk meminta syarat-syarat penyerahan. Pada tanggal 8 Maret 1942, kedua pihak bertemu di sebuah gedung sekolah di Kalijati, Subang, Jawa Barat. Dengan demikian, Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang di Hindia Belanda. Peristiwa ini menandai berakhirnya kekuasaan kolonial Belanda di Indonesia selama lebih dari 300 tahun. Namun, perjuangan rakyat Indonesia untuk meraih kemerdekaan belum selesai. Jepang menggantikan posisi Belanda sebagai penjajah baru di Indonesia. Selama 3 tahun berikutnya, rakyat Indonesia harus menghadapi kekejaman dan kesewenang-wenangan dari pemerintah militer Jepang. Itu tadi adalah penjelasan singkat dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan.